kami sebagai orang tua tentunya sebelum memilih sekolah pastinya dilihat dulu sekolahnya itu apa sih programnya. Tentu kan kita memberikan fasilitas sekolah sesuai dengan kemampuan anak kita. Yang pertama, anak-anak itu berkarakter sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, anak itu terbiasa melaksanakan sholat duha. Yang ketiga, anak itu wajib mengamalkan sholat 5 waktu. Yang keempat, anak itu bisa membaca Al-Quran dari jenjang kelas 2. Nah, mampu membaca Al-Quran dari kelas 2. Yang kelima lagi, anak itu akan khatam Al-Quran di kelas 5 SD. Kan ilmu tahfiz di sekolah itu juga diajarkan mengaji, diajarkan menghafal, sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Semua itu kan yang mungkin tidak bisa dilakukan di rumah, didapat di sekolah. Alhamdulillah. Baik. Selama ini mungkin ini yang paling terkesan di hati saya program dari pemerintah untuk membangun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Merah Putih Corner, inspirasi di setiap cerita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Merah Putih Corner, inspirasi di setiap cerita. Saya Jogi Swaduon. Kali ini kita kedatangan 2 narasumber. Yang pertama ada Ibu Yenti, SPD SD, Kepala Sekolah Inspiratif, kesayangan orang tua, kesayangan guru dan siswa-siswi sekolahnya. Terima kasih sudah hadir di studio kita, Bu Yenti. Iya. Selanjutnya narasumber kedua itu ada Bunda Lutfia, salah satu wali murid di SD Islam Hang Tuah, konten kreator yang juga konsen terhadap mutu pendidikan terhadap putra-putrinya. Mungkin untuk mengawali diskusi kita hari ini, kita langsung kepada Bu Yenti. Bu Yenti, bisa dijelaskan terkait dengan program kegiatan yang menjadi ciri khas SD Islam Hang Tuah Batam dan bagaimana program-program tersebut dirancang untuk mendukung visi dan misi sekolah. Ya, baik. Terima kasih Pak Jogi. Di SD Islam Hang Tuah ini dibuat satu program yang namanya 7 program unggulan. Nah, 7 program unggulan itu diturunkan menjadi target capaian dari kelas 1 sampai kelas 6. Target capaian itu lebih spesifiknya kepada yang pertama, anak-anak itu berkarakter sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, anak itu terbiasa melaksanakan sholat duha. Yang ketiga, anak itu wajib mengamalkan sholat 5 waktu. Yang keempat, anak itu bisa membaca Al-Quran dari jenjang kelas 2. Nah, mampu membaca Al-Quran dari kelas 2. Yang kelima lagi, anak itu akan khatam Al-Quran di kelas 5 SD. Itu Pak kira-kiranya. Kemudian target secara besar tadi diturunkan lagi menjadi target capaian per kelas. Jadi per kelasnya juga sudah ada target-target yang akan dicapai oleh ananda kita dalam 1 semester, dalam 1 tahun. Nah, 1 semester dan 1 tahun dicapai oleh jenjang kelasnya masing-masing. Setelah mencapai target itu, ananda, kami tidak menyebutnya juara, kami tidak menyebutnya peringkat, tetapi kami menyebutnya targetnya sudah tercapai dengan diberinya sertifikat. Gitu Pak, kira-kira Pak. Baik, terima kasih. Jadi ada 7 program unggulan yang disiapkan untuk menjembatani agar siswa-siswi di SD Islam Hang Tuah Batam ini bisa mencapai target-target yang kompetensi yang ada tadi. Nah, kita ke Bunda Lutfia. Nah, menurut Bunda Lutfia, dari program unggulan, kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan atau disiapkan oleh sekolah itu, menurut Bunda Lutfia apa sih program yang paling berkesan dirasa? Kalau saya sebagai orang tua seperti ini ya, kami sebagai orang tua tentunya sebelum memilih sekolah pastinya dilihat dulu sekolahnya itu apa sih programnya, guru-gurunya seperti apa. Tentu kan kita memberikan fasilitas sekolah sesuai dengan kemampuan anak kita, bakat anak kita, apa anak kita mampu. Ya contoh Lutfia mampu dalam bidang menghafal dan tilawah. Ya saya mencari sekolah yang tentunya mendukung, ada kesinambungan, ada sinergi antara sekolah dan saya, jadi nyambung. Anak saya mampunya ini, ya tentu program sekolah
sejauh ini sangat membantu saya, terutama dalam adanya simaan, adanya menghafal dan target per bulan tuh kan ada. Jadi kami orang tua nih tahu, oh anak kami harus mampu di sini. Kan ada kemampuan kami orang tua dan guru, jadi kerjasamanya ada. Ya sesuai dengan saya anak kan punya kemampuan beda-beda ya ibu dan bapak. Jadi ya kemampuan anak saya di situ, jadi saya mungkin lebih fokus ke tahfiznya dan tilawahnya. Baik, jadi di SD Islam Hang Tuah Batam sendiri ada program hafiz Quran dan juga membantu program tilawahnya, sehingga dari orang tua termasuk Bunda Lutfiah itu melihat program ini cocok dengan potensi anaknya. Baik, nah untuk perkembangan kurikulum sendiri Bu Yenti, bagaimana sih konsep pendidikan selain dari program unggulan tadi, pengembangan karakter yang diharapkan ada di sekolah, dan nilai-nilai utama apa saja yang ditanamkan kepada anak-anak? Iya, baik. Kalau pemerintah sekarang sangat konsen dengan pendidikan karakter kan Pak. Nah, ada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah baru keluar, yaitu nomor 13 tahun 2025, yaitu sangat konsen kepada pendidikan karakter, di mana di dalam Diknas itu adalah ada perubahan sedikit dari tahun kemarin Pak. Perubahannya itu di situ terbagi atas 3 ya. Yang pertama intrakurikuler. Nah, intrakurikuler itu adalah pembelajaran yang di dalam muatan pembelajaran, misalnya agama, matematika, IPA, IPS dan segala macam. Yang keduanya ada lagi struktur yang berdiri sendiri, namanya kokurikuler. Nah, kokurikuler itu adalah membantu pendalaman untuk mata pelajaran intra tadi. Yang ketiga ada ekstrakurikuler. Jadi 3 ini saling membantu untuk mensupport, kemudian untuk mendukung karakter anak-anak gitu kira-kira Pak. Nah, di dalam SD Islam Hang Tuah sendiri Pak, kami sangat adaptif terhadap perkembangan kurikulum yang baru di share oleh Kemendikbud. Kami selalu pelajari dengan cepat, kemudian guru-gurunya ikut pelatihan, terus bagaimana mengembangkan kurikulum itu secepat mungkin dilaksanakan di SD Islam Hang Tuah. Dalam struktur kurikulum tadi ada yang sudah 3 tadi saya bicarakan Pak. Yang pertama intrakurikuler itu terdapat di dalam mata pelajaran. Nah, mata pelajaran yang ada di SD Islam Hang Tuah ini adalah mata pelajaran wajib pertama ya Pak. Yang kedua ada lagi mata pelajaran mulok. Nah, muatan lokal yang disebut dengan muatan lokal. Nah, muatan lokal pun kami mengadopsi dari Perwako nomor 15 tahun 2025, yang mana di dalamnya itu yang wajib kita ajarkan adalah tentang seni budaya Melayu. Nah, seni budaya Melayu itu yang dipelajari di dalam adalah yang pertama bagaimana tradisi orang Melayu. Yang kedua makanan-makanannya, adat istiadatnya, kemudian juga terdapat di dalamnya tulisan Arab Melayu, itu kira-kira Pak. Nah, mulok ini juga ada lagi di dalamnya, mulok sekolah namanya. Mulok sekolah namanya. Mulok sekolah itu ada tahfiz. Ada tahfiz Pak. Tahfiz menghafal juz ke-30. Ya, jika Ananda sudah hafal juz ke-30 tadi, itulah dilakukan program simaan. Ya, bentuk syukur kami ketika Ananda sudah menghafal juz ke-30 ya. Yang kedua mulok itu adalah Iqra dan Imla. Iqra dan Imla ini diajarkan di kelas 1 dan kelas 2. Nah, yang ketiga itu muloknya adalah Al-Quran dan Imla. Al-Quran dan Imla ini diajarkan di kelas 2 semester 2 sampai kelas 6. Nah, itu kira-kira. Terus ada lagi kalau di dalam struktur kurikulum yang baru ada bahasa Inggris kan Pak. Nah, bahasa Inggris itu kelas 1 dan kelas 2 itu termasuk mulok sebenarnya. Kalau di dalam Permendikbud yang terbaru. Nah, untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu merupakan pembelajaran wajib yang harus diikuti oleh anak-anak gitu. Itu kira-kira Pak untuk struktur kurikulum yang ada di SD Islam Hang Tuah. Dan satu lagi ada lagi kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Banyak. Jadi ada MDTA-nya, kurikulum mulok, kemudian lagi kurikulum sekolah juga digabungkan menjadi satu sehingga pembelajaran itu betul-betul padat. Nah, tentang kurikuler tadi adalah satu pembelajaran. Kalau dulu namanya P5 Pak.
Oh, Nah, dulu P5 namanya Proyek Penguatan Profil Pancasila. Ada proyek kan. Kalau sekarang bertukar namanya kokurikuler. Nah, kokurikuler itu adalah sebenarnya dia bukan proyek, Pak, tetapi adalah pelajaran pendalaman atau penguatan untuk menguatkan intra tadi, terutama untuk pendidikan karakter anak-anak. Nah, itu kira-kira. Jadi sebenarnya sekolah SD Islam Hang Tuah itu sudah banyak melakukan kokurikuler itu, bisa muhadoro, upacara, terus berkunjung kemana-mana. Lah itu sebenarnya tetapi dulu kita nggak menyebutnya tapi adalah pembelajaran di luar kelas gitu kan, Pak, kira-kira. Baik, jadi untuk mengembangkan karakter daripada peserta didik di SD Islam Hang Tuah Batam itu ada 3 strategi, yaitu bagaimana mengembangkan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, di mana nilai-nilai tersebut pada akhirnya membentuk karakter anak-anak sesuai dengan target-target kompetensi yang memang sudah kita siapkan. Nah, kembali kepada Bunda Lutfian, dari sebanyak itu penjelasan kepala sekolah, kurikulum yang begitu holistik ya, menyeluruh ya, artinya kurikulum nasionalnya ada, kurikulum agamanya ada, kurikulum kedaerahannya juga ada gitu. Apakah menurut Bunda Lutfia ada sinergi antara sekolah dan orang tua terhadap pengembangan karakter itu yang sudah disiapkan tadi? Mungkin kalau Ibu Yanti selaku kepala sekolah bicara tentang keilmuan pendidikan lah ya. Saya bicara dari segi saya selaku orang tua. Kami orang tua ini kadang tidak sempat, contoh seperti saya bukan asli orang Batam. Namun di sekolah tersebut kan ada pendidikan seni budaya Melayu di mana anak-anak memang nggak tahu. Jangankan anak-anak, kami orang tua juga nggak tahu nih. Ya kan, budaya Melayu itu seperti apa. Dengan adanya karakter pendidikan di sekolah SD Islam Hang Tuah ini, anak-anak tuh jadi tahu, oh ternyata Kepri tuh seperti ini, makanannya seperti ini, adat-adatnya seperti ini, tarian Melayu seperti ini kan. Anak-anak tahu dari karakter, akhirnya mereka mengerti ternyata budaya Melayu itu seperti ini, daerah Batam itu seperti ini. Jadi ya contoh juga misalkan anak-anak yang tadinya tidak punya kemampuan. Kan kadang ada anak-anak kan sekolah SD Islam Hang Tuah ini pulangnya udah sore nih, karena seperti yang Ibu Yanti tadi padat jadwalnya memang banyak. Namun sekolah SD Islam Hang Tuah ini mempermudah kami dengan anak-anak tuh nggak perlu lagi mengaji di luar, karena di sekolah SD Islam Hang Tuah kan udah ada tadi sudah ada disiapkan. Jadi memang benar-benar bagi saya selaku orang tua, selaku wali murid, mempermudah kami lah. Yang mungkin apalagi orang tua yang mungkin memang benar-benar sibuk, bahkan pembentukan karakter seperti senyum, sapa, semua itu kan di sekolah SD Islam Hang Tuah diajarkan di rumah. Mungkin kami yang tadinya cemberut pagi-pagi harus repot seperti anak-anak ya kan, sedangkan di sekolah mereka disambut dengan hangat, selamat pagi, sehat, apa kabar. Nah di rumah mungkin kami tidak melakukan hal itu, tapi di sekolah SD Islam Hang Tuah dengan pembentukan karakter yang seperti Bu Yanti jelaskan sangat padat tadi, ya memang benar-benar membantu kami selaku orang tua saja. Baik. Artinya apa yang disampaikan Bu Yanti tadi itu ketika mungkin dimulainya tahun ajaran baru atau sebelum dimulainya tahun ajaran baru itu sudah disampaikan juga ya kepada orang tua ya. Benar, intinya orang tua yang ngelihat sepadat itu ya senang ya gitu ya. Iya benar-benar membantu, apalagi bagi wanita karir, ibu wanita karir yang bekerja yang bahkan tidak bisa mengenalkan anak-anak tarian daerah atau semacamnya, mengaji. Kan ilmu tahfiz di sekolah itu juga diajarkan mengaji, diajarkan menghafal, sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Semua itu kan yang mungkin tidak bisa dilakukan di rumah, didapat di sekolah. Alhamdulillah. Baik. Jadi apa Bu Yanti terkait dengan itu tadi dampak ya, artinya ketika program sebanyak itu dibuat, kurikulum juga sangat menarik ya, tadi kita dengar. Ibu ngelihat dampak perkembangan dari sisi akademis dan non akademis yang telah dicapai anak-anak itu sampai sejauh mana? Dampak bagi anak-anak kan Pak, yang pertama tentu kita sangat berharap bahwa berdampaknya ke karakter anak-anak, di mana karakter anak-anak ini yang sangat penting. Mungkin tadi yang terlupa saya sebutkan, ada sekarang pembiasaan namanya Pak di sekolahnya, pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Sebenarnya salah satu pembiasaan mungkin yang paling
salah satu kebijakan mungkin yang paling saya tersuka dengan program ini Tersuka Pak. Iya, selama ini kan Pak, dia betul-betul spesifik gitu loh Pak. Dari bangun tidur, kemudian berolahraga, bermasyarakat, makan sehat bergizi, kemudian sampai tidur malam lagi diatur kan Pak, diatur. Nah itu sangat akan membantu kalau sedari dini kita terapkan itu kepada anak-anak. Yang penting memang kolaborasi yang baik dengan orang tua itu sangat membantu untuk karakter anak-anak ini. Selama ini mungkin ini yang paling terkesan di hati saya, program dari pemerintah gitu. Untuk membangun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Insya Allah kami akan membuat jurnalnya Pak. Sudah dibuatkan jurnalnya. Dari tapi mulai bangun pagi sampai dia tidur lagi diatur kan Pak, diatur karena memang dari SD, karena memang karakter ini kan sebenarnya sudah tumbuh dari rumah kan Pak. Sebenarnya ada 4 pilar pendidikan sebenarnya Pak. Kalau kita berbicara tentang karakter, yang pertama itu rumah atau keluarga. Nah ini paling kuat dulu di keluarga ini karakter ini. Setelah itu baru di sekolah, ya kan. Sekolah ini sepertiga waktu cuman ada di sekolah itu membentuk karakter anak. Yang ketiganya itu masyarakat. Nah, yang keempat ini ditambah, ini yang baru sekarang Pak, media namanya. Jadi yang membentuk ada 4 pilar pendidikan, sekarang ditambah 1 media Pak. Jadi media ini termasuk pilar yang sangat penting untuk membentuk karakter anak-anak gitu kira-kira Pak. Baik, terima kasih. Jadi luar biasa ya, artinya untuk mendidik anak itu punya strategi ya, baik dari sekolah maupun orang tua, sehingga memang perlu kolaborasi. Nah, dari program SD Islam Hang Tuah yang sudah dibuat itu, dari kurikulumnya gitu kan, dari pengembangan karakternya, Bunda Lutfia bisa cerita tidak pengalamannya terkait dengan mungkin dampak program yang sudah disiapkan dan perubahan perilaku atau mungkin prestasi akademik atau non akademik putra-putri yang sudah disekolahkan di SD Islam Hang Tuah Batam. Saya bicara juga karena saya 3 ya anaknya bersekolah, dan tentu 3 ini dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang memang udah terbiasa bangun pagi. Kita bicara anak saya yang terakhir, si Halinka, yang kelas 2. Waktu kelas 1 dia selalu bicara, mungkin itulah yang dibilang pembentukan karakter dari sekolah. Miss-nya bilang, Bunda, kata Miss, kebiasaan baik itu dimulai sejak dini. Anaknya bilang begitu ya? Mulai dengan bangun pagi katanya. Oke, sekarang Bunda tanya, Alin mampu gak melakukan itu? Belum mampu katanya, karena saya masih kecil. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, sekarang pemerintah mengeluarkan 7 kebiasaan baik. Tentu bagi kami orang tua ya sangat membantu ya 7 kebiasaan. Memang mungkin karakter dari rumah, tetapi terkadang saya pribadi juga kadang, aduh kasihan lah dia mau bangun pagi, capek, semalam udah istilahnya belajar jam berapa, pulang biar aja lah dia tidur, atau kadang ayo bangun sholat dulu nanti tidur lagi. Nah, dengan adanya kebiasaan yang dikuatkan, pemerintah mengeluarkan peraturan itu. Nah, sekolah mendukung dengan memang membuatkan jurnal bagi kami orang tua. Jadi memang bagi kami orang tua itu berdampak, bermanfaat. Jadi kami sendirilah, terutama kami lah kuncinya kita ya, saya orang tua. Jadinya mau nggak mau harus kan bangunkan anak ini pagi, nggak ada cerita enggak. Ya kan? Jadi mau nggak mau memang harus bangun pagi. Pokoknya PR-nya kami dulu lah orang tua, baru anak ini kan mengikut apa kata orang tua ya. Kalau orang tuanya sendiri nggak berpegang teguh pada prinsip ya anaknya juga nggak dapat. Tapi kalau berbicara pengalaman, mungkin dengan adanya program-program yang ada di sekolah SD Islam Hang Tuah ini, anak-anak kami jadi lebih percaya diri lah, lebih mungkin ya, yang tadinya malu, takut, nggak berani, dengan adanya seperti yang Ibu Enti bilang tadi, simaan di kelas 5 dan 6 yang membangun kepercayaan diri mereka, lebih berani tampil keluar. Dan adanya juga lomba-lomba yang ada di luar, atau mungkin sekolah SD Islam Hang Tuah membuat lomba di mana-mana anak-anak mengeluarkan bakat dan kemampuannya sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan mereka masing-masing. Jadi mereka tumbuh kepercayaan diri, bicara di depan umum juga percaya diri, seperti itu. Jadi program sekolah SD Islam Hang Tuah Batam ini memiliki dampak signifikan dari segi kepercayaan dirinya ya gitu. Jadi program simaan itu membantu mereka tampil, kegiatan-kegiatan lomba juga membantu mereka untuk bisa mandiri dan percaya diri gitu ya. Baik, luar biasa Bu Yenti untuk program-programnya. Nah, ini kan
kita sama-sama tahu nih tadi namanya P5, terus sekarang ternyata berubah menjadi co-kurikuler gitu kan, berarti kan yang namanya kurikulum ini adaptif ya Bu ya. Iya. Selalu berkembang menyesuaikan tadi Perkembangan 3 zaman. pilar terus jadi 4 pilar ditambah dengan media Iya, begitu kan. iya. Jadi kita harus update terus dengan apa yang menjadi kebijakan gitu. Nah, kan berarti program sekolah juga secara tidak langsung akan berubah juga setiap tahunnya Bu. Secara tidak langsung ya. Iya. Nah, jadi gini Bu, apakah dengan adanya perubahan-perubahan tersebut Ibu memberikan ruang nih buat orang tua, buat siswa atau stakeholder lah kita bilangnya itu untuk membantu pengembangan program-program di sekolah? Iya. Namanya mitra Pak. Mitra, sekarang ya, kan iya mitra. kemitraan. Kalau sekarang itu kemitraan itu sudah diatur kan Pak. Yang pertama mitra di dalam pembelajaran atau mitra sekolah itu yang pertama siswa. Ada peran baru di sini sekarang Pak. Ada peran baru, peran siswa, peran guru, peran kepala sekolah, peran masyarakat. Nah, itu semua mempunyai peran di dalam pembelajaran sekarang. Peran siswa itu adalah kolaborasi namanya Pak atau mitra. Mitra anak-anak bermitra seperti apa? Anak-anak bisa bermitra dengan kawan-kawannya, bekerja kelompok, saling membantu segala macam. Itu sudah diatur di dalam kurikulum yang terbaru. Yang kedua, guru bermitra dengan murid, yaitu tentang pembelajaran mendalam yang diadakan di dalam kelas. Iya, deep learning tadi. Kemudian guru juga bisa bermitra dengan guru lain. Mungkin setingkat jenjangnya atau di dalam kombel ataupun di dalam KKG yang dia ikutin sehari-hari gitu kan Pak. Nah, itu mitra. Yang ketiga itu mitra kepala sekolah. Nah, mitra kepala sekolah gimana? Mitra kepala sekolah perannya sekarang. Peran kepala sekolah sekarang ini ada 3 Pak. Yang pertama menjadi role model di sekolah itu. Nah, berarti menjadi percontohan. Sebenarnya ini berat kalau menurut Bu Yanti jadi role model. Semua harus menjadi role model kan Pak. Semua harus diikutin. Kita jadinya harus perfect ya. Ya, mampu nggak saya akan menjadi role model orang sebanyak ini kan gitu kira-kira Pak. Mudah-mudahan di mana salah dan hilap Bu Yanti, mudah-mudahan bisa bunda-bundanya koreksi atau memberi saran kritik gitu kira-kira ya. Nah, yang kedua lagi peran kepala sekolah di dalam kemitraan sekarang ini adalah bagaimana kepala sekolah itu menjadi perekat dalam budaya sekolah. Nah, jadi nggak boleh kepala sekolah itu acuh aja dengan budaya sekolah, harus menjadi sebagai perekat. Nah, misalnya pagi menyambut siswanya, bersalam dengan guru, gimana komunikasi dengan guru, dengan orang tua segala macam. Sebenarnya Bu Yanti selama ini sudah berusaha sih menjalankan itu kan sebenarnya Pak, tapi mungkin masih banyak kekurangannya. Itulah. Yang ketiga ini peran kepala sekolah di dalam kemitraan pembelajaran itu adalah gimana proses pembelajaran mendalam itu tersampaikan dengan baik kepada seluruh siswanya yang dijembatanin oleh guru-guru gitu kira-kira Pak. Baik. Nah, yang terakhir ada peran masyarakat sini lagi Pak. Nah, peran masyarakat atau dunia usaha itu boleh sama disebutnya. Peran masyarakat boleh orang tua, boleh dunia usaha. Nah, selama ini peran masyarakat terutama orang tua sangat membantu di SD Islam Hang Tua di semua kegiatan apapun. Bu Yanti berterima kasih banyak dalam hal ini kepada semua orang tua yang sudah sangat mensupport kegiatan-kegiatan kami, mendukung kegiatan-kegiatan kami, kemudian memberi saran dan evaluasi ketika kami mungkin ada salah dan hilap, kemudian lagi memberi saran untuk perbaikan. Itu selalu dilakukan di dalam 1 tahun sekali Bu Yanti pertemuan dengan bersilaturahmi dengan orang tua Pak. Minimal Nah, 1 tahun itu sekali ya ya. minimal 1 tahun sekali. Bu Yanti mendengar apa keluhan-keluhannya, saran ke depannya seperti apa. Karena kita ini kan nggak terlepas dari merancang, melakukan dan merefleksi kan Pak, merefleksi dan mengevaluasi dalam 1 tahun itu kira-kira Pak. Ya. Baik, jadi berarti model pengembangan program yang ada di SD Islam Hang Tua itu menggunakan cara kolaborasi kepada mitra. Jadi ada mitra itu adalah siswanya, gurunya, termasuk kepala sekolah dan masyarakat gitu ya. Artinya mitra itulah yang membantu untuk kita mengembangkan program yang ada di sekolah. Nah, dari Bunda Lutfia sendiri kan berarti sebagai mitra yang keempat nih, mitra dari unsur masyarakat gitu kan. Ada nggak selama ini memberikan usulan-usulan kepada sekolah dalam rangka pengembangan program? Sebelum saya bicara itu, saya mau sedikit memberikan bukan masukan tetapi apresiasi lah ya, lebih ke apresiasi. Setiap kali orang bertanya review dong sekolahnya, ya kalau saya bertanya bilang review, kurang lebih setiap sekolah punya peraturan. Jika kita sudah masukkan anak ke sekolah tersebut siap dengan aturannya seperti itu. Jadi jika ditanya review, saya lebih ke
welcome guru, bahkan kepala sekolah yang seperti Bapak bilang apa tadi disayangan orang tua, sayangannya kan kepala sekolahnya. Iya benar, saya bilang waktu pertama Amoy Halinka kelas 1. Iya, Halinka kelas 1, ada yang bertanya yang mana kepala sekolahnya. Enggak tahu kepala sekolahnya yang mana. Kita yang kenalin ya. Iya benar. Di sini sekolah ini jangankan guru-guru, jangankan miss atau misternya, kita bisa bicara dengan kepala sekolahnya. Selagi memang kita membutuhkan ataupun kita punya ide, kita punya masukan, kita punya saran, kita bisa, kepala sekolah terbuka, sangat welcome, sangat terbuka sama kita. Yang penting kita tentunya dengan nada, dengan cara yang sopan, kan seperti itu. Jadi jika ditanya dampak dari yang tadi, saya sebagai masyarakat ya tentunya sangat-sangat suka ya, bahwasanya kami sebagai orang tua bisa langsung berkomunikasi, bisa langsung memberikan, Bu Yanti beginilah Bu Yanti, istilahnya kan ada sih orang tua tentu beda-beda ya Pak. Betul. Ada yang mungkin suka, ada yang mungkin nggak suka. Nah Ibu Yanti, saya sejauh ini selaku kepala sekolah SD Islam Hang Tuah Batam, dia sangat welcome, sangat menerima apapun masukan kita, dia terima. Pokoknya dia tampung dulu masalah bagaimana akhirnya nanti ya tetap keputusan kan pada kepala sekolah. Begitu juga dengan guru-guru yang ada di SD Islam Hang Tuah ini, sangat-sangat menurut saya cepat dan aktif lah ya. Bunda anaknya begini, bantu ya begini, seperti itu. Istilahnya memang ada kesinambungan. Jadi memang benar-benar peran masyarakat dan peran guru serta kepala sekolah memang ada lah, terjalin tersambung. Luar biasa. Berarti konsep kemitraan ini sudah berjalan baik di SD Islam. Alhamdulillah. Terakhir nih Bu Yanti, dari kurikulum, dari pengembangan karakter, dari model-model pengembangan programnya gitu kan, yang sekarang menjadi tantangan terbesar Bu Yanti dalam membangun kemitraan dan pengembangan karakter siswa peserta didik di sekolah itu apa? Yang menjadi tantangan besar itu sebenarnya boleh dikatakan tidak ada sih Pak, karena program-program itu berjalan dengan baik, karena saya juga menyusunnya dulu dengan baik. Ketika ada satu program di sekolah itu dengan program yang banyak di sekolah ini, saya sebenarnya sudah menunjuk satu guru sebagai PIC-nya. Nah, beliau itu yang akan melaksanakan, tentu juga berkomunikasi dengan saya kan Pak. Jadi sampai mengevaluasi apa yang dilakukan di satu program itu, contohnya misalnya agama kan Pak. Agama itu tentang muhadoroh itu kan ada PIC-nya Bu Ida kan Pak. Nah, Bu Ida ini akan bertanggung jawab dengan kegiatan yang sudah diberikan oleh ke beliaunya gitu. Jadi kendala-kendala apa besar atau kecilnya nanti kita bicarakan bersama. Nah, kalau untuk secara keseluruhan menurut Bu Yanti sebenarnya nggak ada terlalu berkendala Pak, karena sudah saya bagi perannya masing-masing guru itu. Selain mengajar, ada mereka berperan sebagai tugas tambahan di dalam menjalankan semua kegiatan-kegiatan atau program-program sekolah yang dilakukan dalam 1 tahun ke depan. Sudah ditunjuk orang-orangnya, jadi Bu Yanti tinggal mengarahkan aja sih sebenarnya peran Bu Yanti paling gampang sih Pak ya. Paling gampang Bu Yanti tulis di papan tulis, ini bagian ini perannya ini, PIC-nya ini. Ketika nanti akan melaksanakan itu di bulan itu kan kita sudah ada program 1 bulan ya kan Pak. Nah, sudah nampaklah kelihatan itu kegiatan-kegiatannya. Bu Yanti tinggal bilang aja, Bu Ida besok kegiatan ini, nanti dibuat skemanya, Bu Yanti tengok, Bu Yanti revisi kalau ada yang salah, kalau mau minta masukan boleh juga seperti apa. Jadi sebenarnya kalau untuk melakukan semua program yang banyak tadi kan Pak, itu menurut Bu Yanti nggak ada masalah, nggak ada terkendala karena sudah diatur sedemikian rupa kan Pak. Artinya semua beban terdistribusi. Iya gitulah kira-kira. Pekerjaan kita menjadi ringan ya. Pekerjaan menjadi ringan gitu karena dikerjakan secara bersama-sama. Baik, terakhir nih untuk Bunda Lutfia gitu. Manfaat terbesar dari program dan kegiatan sekolah terhadap Bunda Lutfia atau mungkin putra-putri yang sekolah di SD Islam Hang Tuah Batam. Manfaat terhadap programnya mungkin lebih kembali ke bakat minat anak masing-masing. Bakat dan minatnya ya. Jadi anak-anak tuh tersalurkan ya kan. Kami orang gini lah bahasanya, kalau anak punya bakat, anak punya minat, anak punya kemampuan, kami orang tua
menyalurkan, tetapi pihak sekolah tidak menyediakan fasilitasnya, jadi kan nggak nyambung. Nah, dengan SD Islam Hang Tuah Batam ini mengadakan program yang banyak, contoh ekstrakurikuler aja banyak ya, ada pramuka, ada tahfiz, ada tilawah, ada menari, ada sepak bola. Jadi dan dari semua ekstrakurikuler ini tetap ditampilkan, mereka ikut lomba ke sini, lomba ke situ. Jadi memang berdampak banget, sangat-sangat bagus menurut saya. Kami selaku orang tua membantu kami lah, mempermudah kami untuk mengembangkan minat atau kemampuan anak-anak kami, sehingga mereka di luar jadi lebih punya kemampuan lagi dari segi bukan kan pintar bukan hanya akademis, tapi dari segi non akademis ya kan. Jadi memang benar-benar menurut saya sekolah SD Islam Hang Tuah ya sekolah yang layak dan sangat bagus untuk diminati oleh masyarakat. Baik, jadi mungkin audiens atau para pendengar kita yang ada di Merah Putih Corner ini bisa melihat dan menyaksikan bagaimana peran daripada program dan kegiatan sekolah yang disusun, dampaknya terhadap orang tua dan siswa. Begitu. Jadi secara tidak langsung memang perlu kemitraan, perlu kolaborasi, perlu kerjasama sehingga apa tadi yang menjadi cita-cita bersama itu bisa terwujud. Mungkin itu kegiatan diskusi kita pagi ini. Terima kasih buat Bu Yenti yang inspiratif dan fenomenal. Terima kasih Bunda Lutfia. Mudah-mudahan nanti bisa diundang kembali dengan tema yang berbeda. Demikian para pemirsa Merah Putih Corner, diskusi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Merah Putih Corner, inspirasi di setiap cerita.